pada saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan puasa ini dengan nyaman, dengan kesehatan dan dengan situasi yang insya Allah kita merasakan kenikmatan itu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, antara dua makhluk Allah yaitu binatang dan kita itu ada perbedaan yang fundamental. Perbedaannya kalau makhluk itu hanya mempunyai fisik tetapi tidak punya akal dan tidak punya hati. Tetapi manusia oleh Allah diciptakan dengan sangat sempurna sekali, yaitu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan dalam bentuk fisik yang baik dan juga dilengkapi dengan akal, pikiran, dan hati. Ada sesuatu yang menarik dengan adanya tiga unsur ini di manusia, ada fisik, ada hati, dan akal. Itu adalah tujuannya apa? Karena kita itu ditugaskan oleh Allah untuk mengatur bumi ini, khalifah fil ard, dan juga kita ditugaskan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakan manusia itu dan jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Jadi kalau kita sebagai manusia itu berbuat sesuatu, apapun yang dilakukan manusia itu, baik itu ibadah mahdho ataupun ghairi mahdho, itu adalah ibadah. Dan itu menghasilkan pahala. Dan nanti semua itu akan kita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita sudah meninggal, diberikan apa yang kita lakukan itu. Dan semua itu, ibadah itu akan menjadi baik kalau fisiknya ikut, hatinya ikut, akal pikirannya ikut. Baru ibadah itu nanti menjadi sempurna sekali. Jadi kalau misalkan kita berpuasa ini, maka harus kita libatkan fisik kita. Kemudian harus kita libatkan akal kita. Kemarin disampaikan oleh siapa kemarin? Oh, pahamkah masalah kenapa ibadah? Ibadah itu ada dari sisi sisi kesehatannya. Kemudian dari hati. Kenapa kita diberi hati? Supaya kita ikhlas beribadah apapun. Apapun yang kita berbuat itu ikhlas. Dan ikhlas itulah jaminannya. Dan ikhlas itulah yang menentukan sempurnanya suatu ibadah. Kita ngaji, kita membaca Al-Quran. Kalau hanya lesan saja yang bicara, tidak memaknai di dalamnya dengan pikiran kita apa yang terdalam di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang mengacu kepada pikiran kita, akal pikiran kita. Inna fi khalqis samawati wal ard, itu pada penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi apapun yang kita lakukan adalah akal utamanya dan hati harus menyatu. Orang boleh tahu tentang fisik kita. Orang tahu fisik tahu, oh misalkan Mas Reza itu tinggi, besar, berjenggot, fisik kita sehat. Kita tahu tentang pikiran seseorang, bahwa orang itu pandai, cerdas, pintar mengolah kata, pintar mengolah pemikirannya, menganalisa sesuatu. Tetapi orang tidak akan tahu apa yang ada di hatinya. Hanya Allah dan kita sendiri. Kita bisa menipu manusia. Kita bisa seakan-akan kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Wah, itu setiap hari di pojok itu, atau di tempat itu, atau dimanapun, dia beribadah semaksimal mungkin. Oke, secara fisik, tetapi orang lain tidak tahu apa yang di dalam hatinya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, Ramadan ini, mari kita diajari oleh Rasulullah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengolah fisik kita, mengolah pikiran kita, mengolah hati kita. Tidak ada orang tahu apakah hari ini kita berpuasa. Bisa dilihat dengan fisik, tapi kita tidak tahu apakah dia suatu saat minum ya, atau melakukan sesuatu yang di luar aturan-aturan puasa. Jadi sekali lagi,
Allah memberi kesempatan kepada kita pada bulan ini dengan puasa, mari kita manfaatkan, kita olah hati kita, pikiran kita, fisik kita untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya nanti adalah kita akan diberi tabungan-tabungan dari pahala-pahala itu di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kepada orang-orang yang mempunyai hati yang sama untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu, untuk melakukan kegiatan sosial, kegiatan apapun yang bersifat sosial atau pribadi untuk sama-sama menuju ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.